Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Waalaikumsalam berjumpa kembali bersama Dialog Forkopimda Aceh. Sebuah dialog yang menghadirkan dan mendiskusikan tema-tema terkini yang terjadi di Aceh bersama para pengambil kebijakan di Aceh. Nah, hari ini saudara kita akan berbincang terkait dengan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka mewujudkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Tentu ini tema menarik saudara, mengingat bahwa pengadilan sebagai institusi penegak hukum, maka penting artinya untuk memastikan bahwa lingkungan pengadilan itu memiliki aspek integritas dan juga bebas dari korupsi. Dengan begitu upaya penegakan hukum bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh di dalam mewujudkan atau dalam membentuk sebuah zona integritas dan juga menjadikan wilayahnya yang bebas dari korupsi. Nah, saudara, untuk membahas tema ini sudah hadir di studio TVRI Aceh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Bapak Nur Syam SH MH. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ketua sudah berhadir di acara TVRI Aceh pada hari ini. Ya, sama-sama. Oke, sebelum kita berbincang lebih lanjut, pemirsa kita ikuti dulu yang berikut ini. Sebagai purpose atau kawal depan dari Mahkamah Agung untuk pengawasan atau pembinaan kepada 22 pengadilan negeri di wilayah Aceh Banda. Assalamualaikum, selamat datang di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Di Provinsi paling barat Indonesia, Pengadilan Tinggi Banda Aceh hadir di Tanah Rencong untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Sebagai salah satu perpanjangan tangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dengan wilayah yurisdiksi yang mencakup 22 pengadilan negeri di seluruh Provinsi Aceh. Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkedudukan di Jalan Sultan Alaidin Mahmud Syah, Kota Banda Aceh. Dengan tetap menerapkan pelayanan prima dan semangat 7 nilai utama Mahkamah Agung, unsur pimpinan dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkomitmen bersama bebas dari segala bentuk korupsi, melayani dengan bersih untuk pelayanan berkualitas. Membangun zona integritas adalah mewujudkan aparatur yang menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur, kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, bebas dari suap, pungli dan tidak menerima gratifikasi sehingga terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan meningkatnya pelayanan publik secara baik dan konsisten. Baik, menarik tentu Pak Ketua kalau kita perhatikan tadi bagaimana upaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mewujudkan zona integritas dan wilayah yang bebas dari korupsi. Namun begitu satu pertanyaan mendasar nih, mungkin publik juga masih ingin memastikan apa sebenarnya yang disebut sebagai zona integritas dan juga wilayah yang bebas dari korupsi. Ini jangkauannya sebenarnya seperti apa nih Pak Ketua? Terima kasih Pak Musyuk Musyuk. dan para pemirsa sekalian. Yang dimaksud dengan zona integritas secara sederhana saja adalah komitmen yang kuat dari satu instansi untuk memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang bebas transaksional. Artinya pelayanan tersebut bebas dari suap, korupsi, kolusi, nepotisme. Sedangkan wilayah bebas dari korupsi adalah merupakan predikat yang diberikan oleh pemerintah terhadap institusi atau satuan kerja yang telah membangun zona integritas itu dengan baik. Itu, Pak. Oke, kalau begitu apa arti penting adanya zona integritas dan juga nanti dengan predikat WBK ini? Apakah ini untuk memastikan, mengindikasikan bahwa sebenarnya PT Pengadilan Tinggi Banda Aceh
itu komit dalam penegakan hukum yang seadil-adilnya. Apakah begitu nih Pak Ketua? Nah, WBK, pembangunan zona integritas dan wilayah bebas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi, itu punya peranan penting bagi pengadilan, khususnya pengadilan tinggi, di dalam mencapai apa yang merupakan visinya, mewujudkan badan peradilan yang agung. Suatu badan peradilan yang agung itu mewajibkan di dalamnya adanya pelayanan yang betul-betul prima kepada masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat. Pelayanan itu sangat baik, efektif, efisien, dan dengan sederhana mungkin. Kemudian pelayanan itu tidak mengandung korupsi, suap, gratifikasi dan sebagainya. Artinya pelayanan itu bebas dari transaksional. Nah, karena itu pengadilan tinggi akan mewujudkan itu, berusaha semaksimal mungkin. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kalau pengadilan tinggi nantinya dapat meraih predikat WBK, tentu kepercayaan masyarakat kepada pengadilan tinggi akan tumbuh lebih tinggi, lebih percaya lagi. Kalau suatu pengadilan itu dipercaya oleh masyarakat, maka putusannya bisa dipercayai dan tidak menimbulkan problematik, dugaan-dugaan, kan begitu. Karena sudah percaya. Nah, kita usaha terakhir adalah menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Itulah tujuan Nah, utama. artinya menarik bahwa dengan predikat WBK tadi mempertegas bahwa pengadilan itu betul-betul menjadi sang pengadil ya, yang tidak berpihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran tadi. Pada peneman. Oke, lalu sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh PT Banda Aceh, Pak Ketua, terkait dengan untuk membangun zona integritas yang tadi pada akhirnya bisa dapat predikat WBK ini? Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah sejak tahun 2019 sudah mencanangkan pembangunan zona integritas. Nah, kemudian seluruh aparaturnya sudah membuat komitmen. Kemudian membenahi semua sarana prasarana, kemudian sumber daya manusia dan pendukungnya seperti membuat inovasi dan sebagainya. Kan gitu. Kemudian kita berusaha terus memenuhi 6 area itu secara baik. Apa saja itu 6 area tadi? 6 area itu salah satunya adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, dan sampai pelayanan publik yang pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, kan gitu. Area ke-6. Jadi nanti ditingkatkan semua komponen itu, termasuk juga pengawasannya, Pak. Gitu. Jadi insya Allah semua sudah berjalan komponen itu. Kan gitu. Oke, kalau begitu apa yang dirasa hari ini berbeda? Mungkin sebelum adanya program zona integritas dan WBK ini dibandingkan dengan yang sudah ada dan ini kan sedang berjalan. Nih kalau mungkin publik bertanya apa yang dirasakan perbedaan yang ada saat ini? Perbedaan yang pasti adalah pelayanan kami, pelayanan yang betul-betul prima. Kan gitu, tidak mempersulit tapi mempermudah. Kemudian pelayanan itu tanpa ada embel-embel apapun, tidak ada berupa janji atau pemberian sesuatu, tapi memang sudah muncul dari hati, memberikan pelayanan yang terbaik, kan begitu, kepada masyarakat. Nah, ini dapat terlihat dari indeks kepuasan masyarakat, kemudian dari survei-survei yang kita lakukan, survei harian maupun indeks persepsi anti korupsi itu meningkat, Pak. Meningkat. Itu pengadilan tinggi Banda Aceh. Itu artinya apa? Artinya masyarakat mulai tumbuh rasa percaya kepada peradilan, khususnya pengadilan tinggi Banda Aceh. Gitu. Tapi memang pada faktanya itu juga tidak mudah dijalankan ya. Artinya memang terkadang kita biasa dengan sistem kerja santai atau sistem kerja dilayani begitu ya. Betul. Sehingga ketika program zona integritas hadir ini agak
problematik juga Iya. untuk menerapkan pola kerja yang seperti ini. Nah, adakah tantangan yang dihadapi dalam konteks pelaksanaan ini, Pak Ketua? Tantangan yang terberat dalam membangun zona integrasi adalah merubah mindset dan Iya. kultur set dari aparatur yang ada di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Merubah bagaimana memberikan pelayanan yang sulit menjadi mudah, Oke. merubah bagaimana memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwasanya pengadilan itu sudah berubah. Kita sudah melakukan upaya-upaya yang luar biasa di dalam, Pak, termasuk menciptakan inovasi-inovasi supaya pelayanan itu lebih mudah, lebih efisien. Dan pada akhirnya adalah kita juga melakukan supaya ini bisa berjalan dengan baik, kita selalu melakukan kajian koreksi-koreksi diri, perbaikan-perbaikan terhadap di dalam. Seperti misalnya kita selalu melakukan evaluasi. Survei harian itu bukan hal yang sepele sebenarnya bagi kami. Itu adalah evaluasi pimpinan bagi pelayan yang bertugas hari itu atau pada saat itu. Apakah dia sudah baik, itu dari penilaian masyarakat itu, ya, penerima layanan. Gitu. Oke, artinya memang tantangan pasti ada, karena tadi seperti yang Pak Ketua sebut, kita terbiasa dengan mindset kerja yang lama, sehingga ketika ada hal baru, ini menyesuaikan itu agak sulit ya. Agak sulit. Tapi apakah ada resistensi atau semacam penolakan di internal sendiri dengan pola kerja baru ini, gimana? Awal kita perjuangan itu sudah pasti ada resisten itu. Tetapi dengan adanya sosialisasi, kemudian adanya reward and punishment, kemudian adanya pembaruan pola kerja yang baik, misalnya dengan SOP dan segala macam, insya Allah ya resisten itu akan terkikis. Jadi mereka sudah karena membangun zona integritas ini, Pak, ini harus secara menyeluruh dari atas sampai bawah, harus merupakan satu kesatuan. Satu saja yang bermuat masalah, itu nggak bisa. Itu bubar semua perjuangan itu. Betul, gitu. betul. Jadi nggak bisa ada satu aja resistensi itu yang nggak kita tanganin dengan baik supaya dia menyatu dengan kita, nggak bisa. Harus sama-sama berjuang untuk meraih itu. Jadi komitmen itu harus 100% mereka berkomitmen gitu. Satu saja bermasalah, gugur. Artinya semua orang penting di situ. Penting. Mulai dari Pak Ketua, para hakim tinggi hingga office boy. Office boy pun. Itu menjadi pihak yang berkontribusi untuk mewujudkan zona integritas itu. Oke, kalau begitu walaupun tadi sempat disinggung ada survei, tapi sejauh ini dari perkara-perkara yang ditangani mungkin atau secara umum, respon publik terhadap PT ini makin membaik atau gimana nih Pak Ketua? Alhamdulillah, dari survei yang ada, kita semakin sekian waktu secara tribulan itu semakin baik. Tribulan survei terakhir juga semakin menunjukkan perbaikan. Karena apa? Setiap penilaian survei, nilai 3 terendah terbawah akan kita evaluasi. Oke. Di mana kelemahan kita. Ini Pak Ketua, ini beberapa tampilan ditampilkan oleh tim kami bahwa respon publik terhadap Pengadilan Tinggi Banda Aceh ya. Ini ada bintang 5 nih ya. Iya. Wah, dan respon masyarakat itu pun semakin baik. Kita bisa mungkin bisa dibaca 1 atau 2 yang ini. Oke. Ini kebetulan saya agak jauh nih. Iya. Oke, tapi intinya bahwa kalau melihat tanda bintang yang diberikan itu mengindikasikan bahwa responnya makin membaik. Ditambah dengan survei-survei yang ada tadi. Iya. Ini survei dilakukan oleh internal PT sendiri atau ada pihak lain yang di-hire untuk mensurvei, gimana Pak? Kami survei yang dari kami, Pak. Oke. Tidak ada dari luar kebetulan. Tapi respondennya memang dari masyarakat pengguna jasa pengadilan ya. Oke. Gitu. Nah, dari di samping survei tadi yang dari kemudian pendapat-pendapat masyarakat yang di medsos atau di website pengadilan itu memang menunjukkan adanya
perbaikan-perbaikan adanya yang positif lah ke depannya gitu. Jadi alhamdulillah ada nilai positifnya. Ada satu hal lagi yang menarik, pentingnya kesadaran masyarakat, dan ini mulai terlihat. Putusan pengadilan itu bisa diterima. Putusan pengadilan tinggi itu persentasinya lebih banyak yang tidak kasasi, artinya diterima gitu. Ini mengindikasikan bahwa proses penanganan perkara itu makin baik makin baik, kemudian dipercaya kan gitu. Kalau tidak dipercaya putusan apapun pasti akan banding atau kasasi kan Pak kan gitu. Jadi alhamdulillah sudah. Oke, kalau begitu apa saja sejauh ini tadi memang sudah disinggung oleh Pak Ketua, inovasi yang dibuat atau diciptakan oleh PT Banda Aceh dalam konteks memastikan tadi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, inovasi ini sebelum saya sebutkan, inovasi ini Pak, di samping merupakan untuk mempermudah pelayanan, tetapi inovasi ini juga bentuk preventif tindakan untuk dilakukannya tindakan-tindakan tidak terpuji. Karena dengan inovasi ini tidak ada interaksi langsung. Jadi mencegah terjadinya kolusi atau gratifikasi kan itu. Nah, inovasi yang sekarang ada di Pengadilan Tinggi Banda Aceh unggulan itu ada 5 Pak. Tetapi yang paling dominan itu sipokat. Sipokat itu tupoksi Pengadilan Tinggi adalah menyumpah calon-calon advokat. Nah, sipokat itu aplikasi untuk pendaftaran calon advokat untuk penyumpahannya. Tetapi ada fitur baru kami buat. Adalah aplikasi itu juga bisa menampung permintaan untuk pergantian berita acara sumpah yang hilang. Nah, biasanya kalau dulu untuk meminta berita acara yang hilang itu kan harus manual, harus menunggu sekian lama, kemudian prosesnya berbelit, terjadi interaksi langsung, kita nggak menjamin adanya kong-kali kondisi, tapi dengan aplikasi Sipokat dengan fitur yang baru itu mencegah itu, dan itu sangat cepat begitu. Apabila datanya sudah lengkap, kemudian diproses, bisa langsung diunduh keluar barcode-nya gitu Pak. Jadi itu Sipokat untuk pendaftaran. Sekarang mahasiswa dan riset juga tidak perlu mengajukan permohonan atau datang langsung, cukup mengisi Sirisma. Sirisma. Jadi inovasi yang menampung permohonan-permohonan magang, permohonan-permohonan riset dari mahasiswa atau peneliti yang akan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Menarik bahwa banyak inovasi yang sudah dilakukan, tentu dalam konteks tadi mencegah agar PT Banda Aceh bebas dari korupsi kolusi dan suap, gratifikasi dan macam-macam. Tapi sejauh ini Pak Ketua, pengamatan, walaupun mungkin secara sistem sudah bagus, tapi adakah problem-problem yang dihadapi terkait dengan integritas atau kode etik para hakim itu? Mungkin kalau kita lihat di media-media terkadang masih ada persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang menjerat pada hakim kita. Itu apa problemnya kalau menurut Pak Ketua? Kalau problem yang menjerat itu sebenarnya problem yang personal mereka. Kalau dari salary saya pikir sudah cukup. Tapi kalau dari keinginan atau nafsu barangkali nggak akan cukup-cukupnya itu. Kan begitu. Jadi kita sudah Pengadilan Tinggi sebagai purpose Mahkamah Agung juga bisa melakukan pengawasan ke masing-masing pengadilan negeri itu Pak. Akan tingkah lakunya dan segala macam. Tetapi juga kita membutuhkan peran masyarakat. Untuk melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yang memang bermasalah itu. Agar bersedialah masyarakat itu melaporkan. Banyak sarana yang bisa, apakah melalui aplikasi yang dibangun oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang ada di badan, bisa kita buka setiap saat, itu SIWAS namanya, sistem pengawasan dari Mahkamah Agung, atau bisa mengirim surat ke Pengadilan Tinggi, atau bisa membuat di website atau di medsos kita, pasti kita akan tanggapin Pak. Gitu. Jadi sebenarnya
bisa masyarakat dengan berbagai macam cara juga melakukan pengawasan terhadap hakim-hakim yang bermasalah itu, Pak. Tapi tadi pengadilan tinggi atau hakim-hakim tinggi itu juga punya kewenangan untuk mengawasi Ya. hakim-hakim di pengadilan, Pengadilan negeri, negeri, gitu ya? Dan pengadilan lainnya gitu. Ya. Oke, kalau begitu kalau secara umum ini menarik karena publik walaupun dari survei tadi makin membaik, tapi ada juga kadang-kadang yang menyorot perilaku hakim ini. Iya. Tapi khusus untuk di Aceh, sejauh pengamatan Pengadilan Tinggi Banda Aceh itu gimana dari aspek perilaku hakim ini makin membaik? Apakah maksud saya kasus-kasusnya makin berkurang atau justru makin bertambah, gimana Pak Ketua? Kalau penelitian sebelumnya saya tidak dapat, tapi kalau saya amatin secara umum di pengadilan negeri seluruh wilayah PT Banda Aceh, saya lihat semakin baik. Oke. Laporan-laporan itu juga Makin berkurang. sedikit, jauh berkurang, Pak, jauh berkurang. Karena dibanding saya tugas di daerah lain yang tiap hari itu menanganin laporan-laporan itu, tapi di sini sedikit sekali. Mungkin sudah orangnya agamis yang pasti itu. Orang Aceh ini kan ada punya tugas di Aceh, lingkungannya juga kan begitu. Nah, pengawasan masyarakat juga mungkin ketat, sehingga peluang itu sangat kecil. Kan ada dalam agama syariat kita itu, kalau memberi suap, yang memberi kena, yang menerima juga masuk neraka, sama-sama itu masuk neraka. Kan begitu. Jadi kalau keyakinan itu ada, masyarakat nggak memberi, hakim juga kan nggak bisa menerima, kan gitu. Jadi pengawasan kesadaran masyarakat itu tinggi, gitu. Ya ada istilahnya itu al-arsy wal murtasy finnar. Itu tadi. Itu. Tapi ini menarik bahwa sebenarnya yang memicu itu terkadang bukan hakim juga, tapi ya pihak yang berperkara tadi kan, ada masyarakat juga yang menawarkan itu juga sering terjadi demikian, Pak Ketua. Maka itu kita di pengadilan tinggi selalu membentengi hakim-hakim kita, kan gitu, membentengi intelektualitasnya, membentengi dengan keimanannya, emosionalnya. Nah, dengan berbagai macam cara, kita sering rapat koordinasi, kita sering melakukan bimbingan teknis. Saya juga melakukan kadang dengan Zoom sebulan sekali kepada mereka, berdialog, kemudian melakukan pembinaan-pembinaan, baik kadang langsung atau melalui Zoom. Jadi dengan berbagai macam cara, bahkan saya juga menyentuh keimanan mereka. Saya mengadakan misalnya dengan pengajian atau dengan peringatan Isra Mi'raj kemarin kan gitu. Bagaimana menumbuhkan rasa keimanan mereka, menumbuhkan rasa persatuan dengan peringatan Maulid secara bersama-sama, kan begitu. Kemudian pakai budaya Aceh, Bukula. Nah, jadi ini untuk ikhlas. Betul. Ikhlas memberi kan gitu. Untuk kebersamaan. Nah, dengan cara itu sebenarnya kita secara tidak langsung memberikan pengawasan, pembinaan agar mereka teguhlah imannya. Nah, kalau hakim sudah dibentengi teguh imannya, bagaimanapun personal orang luar yang merayu, memberi, insya Allah aman, kan gitu. Jadi harus dua sisi, Pak. Kita sisi masyarakat kita juga sadarkan bahwasanya pengadilan bukan untuk sarana mencari kemenangan, tapi untuk mencari keadilan, kan begitu. Juga hakimnya, kan gitu. Jangan dilakukan, karena itu sudah melanggar norma-norma hukum, norma-norma agama, norma-norma sosial. Gitu, Pak. Oke, menarik. Pemirsa, tentu pengadilan tinggi terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tadi berbagai upaya dilakukan untuk membuat zona integritas yang lebih bagus dan juga bagaimana memastikan para hakim-hakim tinggi maupun pengawasan terhadap hakim-hakim di pengadilan negeri bisa berjalan dengan baik. Lalu kalau kita bicara lebih general, apa dampak sebenarnya yang dirasakan dari hadirnya zona integritas dan WBK ini atau wilayah bebas korupsi, baik bagi para pengguna jasa pengadilan maupun bagi masyarakat
secara umum? Ikuti jawabannya setelah yang berikut ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mewujudkan zona integritas dan wilayah yang bebas dari korupsi. Baik, ini kembali ke pertanyaan, walaupun tadi sudah sekilas Pak Ketua sudah menyinggung, tapi kita ingin dalami sebenarnya sejauh mana dampak ya dari hadirnya zona integritas hari ini, baik kepada para pengguna jasa pengadilan itu sendiri maupun terhadap masyarakat secara umum. Nah, apakah mereka misalnya merasa cukup puas untuk berurusan dengan pengadilan tinggi saat ini, ataukah sebenarnya ada catatan-catatan yang diberikan untuk direspon lebih baik lagi oleh pengadilan tinggi? Kita terima kasih Pak. Kita secara berkala mengevaluasi hasil dari survei yang kita lakukan. Dari 3 yang terbawa itu kita evaluasi. Itu menjadi perbaikan-perbaikan ke pelayanan ke depan. Pelayanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh juga sudah terpola. Pelayanan itu tidak boleh terlambat. Oke. Kalau terlambat bagaimana? Kalau terlambat harus diberikan kompensasi kepada pengguna jasa. 15 menit minta maaf. Kan begitu. Lebih 15 menit ada bentuk barang-barang yang kita berikan sebagai bentuk masyarakat. Secara intern kita juga mengevaluasi petugasnya. Setiap kompensasi yang keluar itu akan kita buatkan beritanya dan kita mintain pertanggungjawab kepada petugasnya. Kenapa bisa terjadi? Kan begitu. Nah, apabila ini bisa perbaiki ke depan. Kalau tidak bersih, ganti petugasnya. Dan kita akan bina terus, Pak. Semua, tidak hanya petugas PTSP, tetapi seluruh komponen pegawai aparatur pengadilan tinggi, semua harus berbenah, harus melakukan perbaikan-perbaikan. Karena dengan WBK kita merasakan kemanfaatan yang besar bagi intern sendiri. Kita bisa dipercaya oleh masyarakat. Sekarang dengan WBK itu apa manfaatnya bagi masyarakat? Itu pertanyaannya kan? Maupun pengguna jasa. Bagi pengguna jasa tentu dia lebih senang. Permohonan atau kebutuhan dia atas pengadilan, ke pengadilan itu bisa terpenuhi. Tepat waktu. Kan begitu. Tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele. Tidak lama, tidak. Dan itu ada pasti ukurannya, kan begitu. Nah, kita mengharapkan perubahan-perubahan ini juga diketahui oleh masyarakat luas. Syukur alhamdulillah Pak, saya diundang kemari. Ini juga bentuk public campaign dari Pengadilan Tinggi. Bahwasanya Pengadilan Tinggi itu sudah berubah. Iya. Apalagi kan, sekarang bangunan gedung barunya. Gedung baru dengan semangat baru, dengan jiwa baru. Kan begitu, dengan pelayanan baru. Jadi kita sudah berubah. Kita sudah menuju WBK. Artinya kita sudah memberikan pelayanan prima tanpa transaksional. Tanpa embel-embel uang dan janji-janji segala macam. Tidak ada. Kan gitu. Nah, kalau itu ada, laporkan, kita tindak. Mahkamah Agung sudah secara tegas dengan kepemimpinan baru tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran integritas. Nah itu Pak. Dan itu akan diproses secara transparan. Transparan. Kan gitu. Oke, menarik. Artinya bahwa apa yang kita sebut bahwa dampak dari zona integritas ini sebenarnya sudah mulai dirasakan di masyarakat tadi, dalam bentuk pelayanan dan juga salah satu juga keterlibatan masyarakat yang makin besar ya di dalam mengawasi kinerja para hakim maupun siapapun yang berada di yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi di Banda Aceh itu. Lalu misalnya sejauh ini Pak Ketua, apakah Pengadilan Tinggi juga atau bahasa lain saya ingin tahu lebih detail, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan itu hari ini sudah sedalam mana? Maksud saya, adakah
aplikasi-aplikasi yang diciptakan, yang dibentuk tadi, bisa whistleblowing yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan jika ada persoalan-persoalan menyangkut kode etik dan lain-lain. Ya, jadi kalau semua sarana sudah terbuka, Pak. Apabila ada pelanggaran dari aparat pengadilan, tidak saja hakim tapi seluruh aparatur pengadilan, itu tidak saja pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tapi juga pengadilan negeri bisa ditempuh dengan itu tadi melalui aplikasi Siwas. Oke, Siwas, melaporkan itu sistem pengawasan. Nah itu connecting langsung dengan badan pengawasan, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, sehingga bisa langsung ditindaklanjutin. Bisa juga sarana website kita kan ada, kemudian di media sosial disampaikan, bisa juga bersurat atau datang langsung ke PTSP menyampaikan keluhan itu. Langsung ke PT-nya ya? Ke pengadilan tinggi, ke kantor ke pengadilan ada di sana petugas kita, kan gitu. Supaya itu setiap laporan sekecil apapun pasti akan kita tindak lanjuti, kan gitu. Tentu harus disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ya, artinya masyarakat juga dalam melaporkan tentu tidak sembarangan juga kan. Artinya memastikan bahwa ada sarana pendukung, terhadap adanya pelanggaran yang demikian. Oke, menarik. Ini bentuk tadi komitmen dari PT Banda Aceh untuk memastikan bagaimana komitmen dalam konteks zona integritas terbangun secara baik dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kemudian kalau kerjasama dengan para pihak lain, itu gimana Pak? Maksudnya dengan KPK atau Ombudsman atau misal dengan LSM-LSM yang ada yang terkait, itu apakah selama ini juga ada kerjasama yang demikian? Kita di Pengadilan Tinggi Banda Aceh itu sebagai institusi yang dinilai, Pak. Jadi kita tidak bekerja sama dengan mereka, tapi tim penilai internal dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung maupun Kemenpan RB itu menggandeng mereka, institusi itu, untuk mengawasi kita, menilai kita, gitu Pak. Kita dalam hal institusi yang dinilai, jadi tidak ada kewajiban untuk tapi kita justru mereka itu penilai-penilai kami Pak, dari Ombudsman, dari KPK, dari aparat penegak hukum lainnya gitu. Gitu. Artinya tetap bermitra, tapi yang pasti ini beda tupoksi tadi, karena nanti melalui Mahkamah Agung proses penilaian dilakukan. Kalau untuk kinerja, misalnya kita tetap berkolaborasi dengan baik, tetapi untuk membangun WBK tidak. Misalnya dengan kita membuat kemarin kami lakukan membuat bintek tentang percepatan penyelesaian perkara. Kita juga mengundang aparat penegak hukum untuk bagaimana kita berkolaborasi dengan baik untuk menangani perkara itu dengan cepat. Gitu. Menarik. Kalau begitu, ini menjadi pertanyaan besar atau tantangan besar sebenarnya yang dihadapi oleh semua orang. Dengan upaya ini yang sudah berjalan, pertanyaan berikutnya nih Pak Ketua, lalu bagaimana menjaga konsistensi ini? Tadi ada pelayanan prima yang diberikan, mewujudkan zona integritas, hingga WBK tadi. Tapi menjaga konsistensi ini memang bukan pekerjaan mudah. Nah, gimana nanti strategi yang dilakukan untuk memastikan itu tetap terjalin dengan baik? Yang pasti kita membangun WBK ini bukan untuk temporer, tapi ini untuk berkelanjutan. Jangka panjang. Jangka panjang. Kalau bisa selamanya. Karena tujuan kita, Badan Peradilan Indonesia ini, sebagaimana visinya Mahkamah Agung, adalah mewujudkan Badan Peradilan yang agung. WBK, zona integritas ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Untuk mencapai visi itu tadi. Nah, langkah kita bagaimana ini? Kita tetap dalam komitmen itu, komitmen bersama, kita teguh, kemudian kita selalu melakukan sosialisasi, kemudian pendekatan internal, kemudian sistem kerja, misalnya dengan adanya SOP, standar operasional prosedur,
di setiap unit bagian, kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu. Ini adalah untuk menjaga konsistensi itu. Ke depan itu ini berjalan dan tambah baik ke depannya gitu. Nah, dan yang paling penting adalah selaku pimpinan, dia harus role model, harus memberikan contoh. Nggak akan mungkin itu bawahan itu baik kalau pimpinannya itu brengsek. Kan gitu. Maka pimpinan itu adalah role modelnya. Kalau di pengadilan tinggi role modelnya adalah ketua pengadilan tinggi. Memberikan contoh yang baik, yang memang bisa ditiru dan dicontoh oleh mereka. Kalau pimpinnya tidak baik, kepercayaan kepada pimpinnya juga hilang. Kan gitu. Bagaimana mau membangun zona integritas. Kan gitu. Jadi kuncinya di sana. Jadi untuk konsistensi, pimpinan harus tetap komitmen menjaga sebagai role model maupun menjaga kinerja itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Kalau itu bisa dilakukan, maka tadi bahwa program ini terus bisa berlanjut. Berkesinambungan. Ya, ini kata kuncinya saya kira menyangkut role model yang mesti diberikan, khususnya dari atasan. Walaupun memang semua pihak juga mesti berperan menjadi role model bagi yang lain, sehingga semua orang akan ikut dengan apa yang dipraktekkan itu. Oke, menarik. Ini juga menjadi contoh atau informasi yang perlu diketahui oleh publik, bagaimana pengadilan tinggi terus berupaya untuk menjaga konsistensi ini. Nah, sejauh ini kalau kita bicara tentang bentuk kepercayaan masyarakat kepada pengadilan tinggi, ya, misalnya terkait dengan perkara-perkara yang ditangani di pengadilan tinggi, apakah masyarakat bisa mengetahui atau mengakses bahkan informasi tentang itu gimana Pak Ketua? Bisa Pak, di pengadilan seluruh Indonesia itu sudah menggunakan teknologi informasi dalam hal perkara, penanganan perkara. Ada namanya EKOT. Kemudian dalam pidana ada namanya e-berpadu. Kan begitu. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa dipantau oleh masyarakat. Di EKOT, masyarakat bisa memeriksa. Siapa? Bukan siapa hakimnya. Siapa hakimnya itu nggak bisa dibaca di informasi di luar pengadilan. Harus di pengadilan bukanya. Nah, tapi perkara itu sudah tahap apa? Nah, kemudian kalau dia putus, bisa dibaca putusannya bagaimana di direktori putusan itu. Jadi sudah transparan, Pak, sudah terbuka. Kan begitu. Kita sudah full menggunakan teknologi, termasuk persidangan. Mungkin yang banyak nggak tahu masyarakat, mendaftar secara elektronik, membayar secara elektronik, dipanggil secara elektronik, sampai persidangan pun elektronik, itu dalam perkara perdata. Nah, itu namanya e-litigasi. Jadi mulai di elektronik. Jadi dia tidak ada ke pengadilan. Ya, nggak perlu datang ke pengadilan. Nah, ini justru kadang menguntungkan beberapa advokat. Advokat satu hari bisa sidang di 2-3 tempat pengadilan negeri yang berbeda. Betul. Nah, kan gitu, karena menggunakan sistem informasi teknologi EKOT tadi, gitu Pak. Jadi masyarakat juga bisa memantau putusannya bagaimana sih si Anu itu. Nah, asal dia tahu nama terdakwanya atau nomor perkaranya bisa dibuka. Oh, dalam direktori putusan di TO putusan nomor perkara, baca. Kan gitu. Nah, ini sebagai bentuk transparansi tadi, atau keterbukaan informasi publik. Artinya publik bisa menilai, bisa melihat apa sebenarnya pertimbangan hakim tinggi terhadap putusan banding yang dilakukan itu. Oke, menarik ini kalau kita lihat berbagai upaya yang dilakukan oleh pengadilan tinggi dalam konteks mewujudkan zona integritas dan wilayah yang bebas dari korupsi. Nah, sejauh ini program ini sudah dilakukan berapa lama nih sebenarnya Pak Ketua? Pencanangan kita itu sejak tahun 2019 Pak. Jadi
kita itu bukan kerja baru ini, tahun ini, tapi kita sejak tahun 2019 sudah kita melakukan pencanangan pembangunan zona integritas. Mulailah pembenahan dari semua sektor, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan termasuk daya pendukungnya, inovasi dan segala macam. Gitu. Nah, kita mengharapkan tahun ini, inilah puncaknya. Inilah adanya pengakuan dari pemerintah, kita diberikan predikat WBK itu, gitu. Karena menurut kami pada saat ini kita sudah pada puncaknya perjuangan itu, semua komponen sudah kita penuhi, kan begitu. Dan segala upaya kita sudah kita lakukan untuk bagaimana sebenarnya kita bersikap, berperilaku, bertindak sebagaimana layaknya WBK itu. Insya Allah. Semoga. Insya Allah. Menarik, pemirsa. Lantas sebenarnya kalau kita lihat ada berapa perkara yang sering masuk ke pengadilan tinggi ini, karena ini perkara ini juga mengindikasikan seberapa banyak masyarakat berurusan dengan hukum. Walaupun itu sudah ada di tingkat pengadilan negeri ya, tapi ini bagian dari upaya hukum untuk mencari keadilan. Untuk menarik untuk mengetahui sebagai bentuk bahwa seberapa banyak masyarakat yang terus berusaha untuk mencari keadilan hingga di titik terakhir mereka. Dan itu merupakan hak dari warga itu sendiri. Dan kita akan berbincang setelah yang berikut ini. Ya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita berada di segmen terakhir dan masih membahas terkait dengan Pengadilan Banda Aceh dalam upaya mewujudkan zona integritas dan juga wilayah yang bebas dari korupsi. Baik Pak Ketua, terkait dengan zona integritas dan WBK saya kira kita sudah cukup dalam membahas itu. Mungkin di segmen ini menarik untuk menyinggung sebenarnya bagaimana pengadilan tinggi itu menyelesaikan perkara ya. Mungkin publik bertanya apakah polanya sama dengan pengadilan negeri ya. Menghadirkan terdakwa, ada saksi atau gimana sebenarnya? Pengadilan tinggi sekalipun dia merupakan judik fakti, tetapi dia tidak bersidang sebagaimana layaknya di pengadilan negeri. Jadi dia hanya menanganin berkas, memeriksa berkas, kemudian memutus, kan begitu. Nah sekarang dengan aplikasi e-court dan e-perbadu dalam perkara pidana, untuk meminta salinan putusan misalnya, itu pun harus dilakukan di pengadilan negeri. Untuk banding dan kasasi juga tidak bisa dikirim langsung ke pengadilan tinggi, tapi harus melalui pengadilan negeri. Nah jadi di pengadilan negeri itu hanya menangani berkas perkara, memeriksa berkas perkara, kemudian memutus. Artinya menelaah putusan yang diputuskan oleh hakim di pengadilan negeri ya? Apakah semua, tidak saja putusan, tapi juga ditelaah juga bagaimana memori banding, kontra memori banding, ada dakwaan, tuntutan, semua diperiksa, berkas secara komplit. Kompresi semua itu yang dikirim. Nah sekarang dengan teknologi informasi, misalnya dalam perkara perdata, kan gitu, kan dalam pidana juga, kan nggak dikirim ke pengadilan tinggi itu fisik berkasnya, sudah secara elektronik. Jadi hakim itu membuka elektronik, membuka itu untuk memeriksa. Jadi diperiksa bagaimana putusannya, bagaimana dakwaan kalau pidana kan, kalau perdata bagaimana gugatannya, bagaimana jawabannya, bagaimana buktinya, bagaimana putusan pengadilan negeri itu, semua ditelaah oleh hakim pengadilan tinggi. Gitu. Menarik karena mungkin ada masyarakat juga yang berasumsi mungkin penanganannya mirip seperti pengadilan negeri, tapi ternyata tidak. Ya. Ini hanya memeriksa dan memutus berkas atau putusan atau apapun yang telah diputuskan oleh hakim di pengadilan negeri tadi. Tapi itu umum Pak, secara khusus boleh saja. Dia memutus itu dihadirin, pihak mau hadir boleh. Karena kan ditetapkan tanggal sidang tanggal sekian. Nah, pihaknya tahu, oh kami mau hadir.
Boleh Boleh, saja. Oke. karena sidang itu terbuka untuk umum. Walaupun dia memeriksa berkas, tetapi ketika membaca putusannya, dia harus di ruang sidang yang terbuka untuk umum. Ya, oke. Nah, gitu Pak. Jadi pihak boleh. Artinya para pihak juga akan diberitahukan. Kan melalui aplikasi Pak. Kapan penundaan putusan? Sudah tahu dia nggak akan dipanggil khusus. Oke. Tapi di aplikasi itu sudah terbaca di SIPP. Kapan dia mengundurkan, hakim tinggi majelis itu mengundurkan untuk menetapkan hari putusan, sidang putusan. Boleh hadir. Oke. Jadi majelis nanti memutus dalam ruang sidang yang terbuka untuk umum pula. Oke. Nah, gitu. Artinya sepanjang dia tahu ada persidangan itu silahkan datang, Silakan. ada masalah ya. Oke. Itu pun yang perkara-perkara yang bisa terbuka untuk umum. Oke. Kan ada juga perkara yang Tidak bisa dibuka untuk umum. kamu tertutup kan, kan gitu. Oke. Artinya dengan sistem e-court tadi, masyarakat bisa mendapatkan informasi itu dengan mengunjungi misalnya termasuk di PT Banda Aceh kita, Pak Ketua ya. Ya. Oke, menarik. Kalau begitu dalam catatan PT Banda Aceh ini ada berapa banyak kasus-kasus banding yang ditangani mungkin setiap tahun oleh hakim-hakim tinggi kita? Alhamdulillah Pak, setiap tahun itu selalu bertambah tugas hakim itu Pak. Karena selalu meningkat itu perkara. Tapi alhamdulillah pula kinerja hakim itu menunjukkan perbaikan. Artinya persentase penanganan perkara setiap tahunnya itu meningkat. Artinya kerja tim majelis hakim beserta panitera pengganti dan aparatur pendukungnya semua sudah bekerja secara maksimal. Tahun terakhir 2024. Tahun terakhir 2024 itu perkara yang masuk lebih 800. Diputus 700 lebih. Penanganan perkara, penyelesaian perkara itu 95%, Pak. Jadi artinya hakim itu sudah maksimal. Apakah mungkin 100%? Ya mungkin, tapi itu kemungkinan kecil. Karena apa? Pada akhir-akhir tahun biasanya banyak perkara masuk. Dan itu tidak mungkin perkara itu diperiksa dan diputus itu dalam 1-2 hari. Jadi butuh waktu. Sehingga yang 5% tadi adalah perkara-perkara yang dilimpahkan ke pengadilan tinggi di masa-masa akhir-akhir tahun itu. Oke. Gitu. Berarti keberadaan atau jumlah hakim-hakim tinggi kita sebenarnya dipandang cukup tidak nih untuk menangani itu? Sebenarnya kalau dipandang cukup belum sih. Cuman memang dengan adanya teknologi informasi yang baru ini membaca berkas bisa secara bersamaan tidak seperti dulu. Karena berkas datang baca ke yang hakim 1, anggota hakim 2, kemudian KM terpisah sehingga butuh waktu yang lama. Tapi dengan penggunaan teknologi informasi masing-masing hakim majelis itu bisa membaca waktu yang bersamaan sehingga efisien waktu bisa dapat kan begitu. Nah, sehingga penanganan bisa maksimal. Nah, 9 orang, 12 dengan hakim ad hoc. Untuk penanganan perkara hampir 900, hampir 1000 kita, 900-an. Itu memang agak repot, agak terlalu sibuk gitu. Ya, tapi perlu penambah. Tapi saya pikir pimpinan sudah memperhitungkan itu. Gitu. Oke. Ya, menarik ini mengindikasikan bahwa walaupun dalam jumlah yang bisa disebut masih terbatas, tapi komitmen para hakim kita untuk menyelesaikan perkara itu tinggi sekali. Mungkin ini semangat tadi menuju WBK kita, ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, ini kita berada di penghujung mungkin 2-3 menit lagi Pak Ketua. Ini kira-kira apa dinamika yang akan dihadapi oleh institusi pengadilan ke depan? Ini dunia mungkin makin modern, kasus perkara yang terjadi tindak pidana, walaupun PT menangani konteks bandingnya. Tetapi kalau bicara tindak pidana atau perkara-perkara lain juga bisa berbagai macam kejadiannya. Ini kira-kira tantangan yang dihadapi ke depan oleh institusi pengadilan seperti apa? Ya sudah pasti dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini adalah kita
pasti menghadapi problem dengan kemajuan-kemajuan. Tapi pimpinan kita, Mahkamah Agung itu selalu mengantisipasi itu, melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan sertifikasi kepada hakim-hakim. Karena untuk menangani perkara-perkara khusus seperti lingkungan, itu hakim itu harus punya sertifikat lingkungan. Kalau untuk menangani pidana anak itu, hakim harus punya sertifikat hakim anak. Jadi ada beberapa perkara khusus yang memang harus ditangani oleh hakim spesialis. Nah, Mahkamah Agung sudah melakukan langkah-langkah itu untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada hakim-hakim untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, jadi ke depan mungkin pengadilan tinggi itu pasti dengan perkembangan zaman ini tertantang secara intelektualnya, kan gitu. Tertantang dengan secara emosionalnya, karena dengan gigit-gigit ini macam-macam. Ya itu. Jadi insya Allah kalau memang dengan sesuai dengan instruksi pimpinan akan berjalan dengan baik. Gitu. Menarik bahwa ini bentuk antisipatif dengan perubahan zaman yang terjadi dan juga dinamika dalam konteks penegakan hukum kita dengan peristiwa yang berbagai macam beragam juga. Ini bentuk kesiapan dari pengadilan, institusi pengadilan secara umum dan khususnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai peristiwa hukum yang terjadi di kemudian hari. Baik Pak Ketua, kita harus akhiri dialog ini karena waktu sudah berakhir. Terima kasih atas waktunya bersama TVRI Aceh. Terima kasih. Baik pemirsa, seperti yang kita sebut tadi bahwa hadirnya zona integritas itu tentu akan memberikan sebuah arti positif dan penting sekali bagi publik karena ini menggambarkan bahwa komitmen dari institusi pengadilan untuk transparan, akuntabel, serta mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan. Maka dari itu, Pengadilan Tinggi Banda Aceh hadir untuk mewujudkan zona integritas dengan harapan bagaimana ke depan bahwa institusi Pengadilan Tinggi bisa menjadi wilayah yang bebas dari korupsi dan juga semua institusi yang ada khususnya dalam bidang penegakan hukum. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai ketemu dalam Forkompimda berikutnya. Saya Muhammad Syuib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.